Apa beda an dan fi? Nanti di compare ke bahasa Inggris, Mr. Arif. You have to comment with English. Ya, what is different between an and fi in English? Qal mufassirun, para ahli tafsir berkomentar, lamma qala ta'ala an sholati, ini sangat penting sekali. Bilafzi an, limadza laisa fi? Fawailul lil musallin alladzina hum an. Kenapa alladzina hum tidak fi? Ini an dan fi, ya. Nah, coba ini ahlu lughahnya coba dibahas an dan fi. Pak Abdul, ayo. Ya. Apa beda an dan fi? Nanti di compare ke bahasa Inggris, Mr. Arif. You have to comment with English. Ya, what is different between an and fi in English? Ya, tadi di tafsirnya jelas. Kalau an untung itu untuk munafik. Coba kalau fi itu nanti kena orang beriman juga kan itu. Nah, coba sekarang dari kajian bahasanya secara umum an dan fi itu apa? Kan ada kalau roghiba an, roghiba fi, kan itu ya. Tapi iya kan? Bener kan? Roghiba an, roghiba fi. Saha hu. Saha itu hu. Ngaji santai ini. Ayo mana komennya? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa huruf itu jenisnya ada dua, ada yang disebut dengan huruf mabani dan huruf ma'ani. Kalau huruf mabani itu adalah huruf yang menyusun kata dan seterusnya, kita sebutnya huruf mabani. Kalau ini model amfi dan seterusnya itu disebut dengan huruful ma'ani, di mana ketika hurufnya berbeda itu maknanya bisa berbalik 180 derajat. Kayak tadi misalnya rohibaan dengan rohibaan maknanya tidak suka, rohibafi maknanya suka. Atau kalau misalkan kita berdoa, ad-du'a'u laka dengan ad-du'a'u alaika. Ad-du'a'u laka berarti mendoakan hal-hal yang baik. Kalau ad-du'a'u alaika bukan mendoakan hal yang baik, tapi sebaliknya mengutuk, bersalah dan seterusnya. Kemudian ini kaitannya dengan sholat yang disebutkan an sholatihim sahun dengan fi sholatihim sahun. Jadi kalau fi sholatihim sahun berarti ini sifatnya itu apa, internal ya. Kalau an sholatihim artinya bersifat eksternal. Kalau fi sholatihim berarti asabunya yang bisa bermakna ghaflah atau amnisyan itu ada di dalam sholat. Sedangkan kalau menggunakan an berarti asabu al-ghaflah atau amnisyan itu berada di luar sholat. Kalau di tafsir yang lain misalkan dikatakan bahwa Allah menggunakan an sholatihim itu rahmatun bil mu'min. Seandainya menggunakan fi sholatihim sahun berarti tidak mungkin orang yang beriman itu ada yang selamat dari ayat ini. Jika adalah fi sholatihim hatta an-nabi. Ya Allah. Sampai Nabi juga maksudnya termasuk ya. Nabi pernah lupa juga dalam sholatnya, walaupun lupanya Nabi itu kan untuk mengajari umatnya. Kalau Nabi tidak pernah lupa, nanti bagaimana cara ketika seorang muslim itu lupa dalam sholat dan seterusnya. Jadi sebenarnya antara di luar dan di dalam. Makanya itu dikatakan bahwa ketika menggunakan an
Berarti as-sahwu di sini adalah apa? As-sarfu sebetulnya. Sahwun at-tarkil. Tapi kalau misalkan di dalam itu sahwunnya adalah sahwun amnesia dan seterusnya. Dan itu masih tolen begitu. Makanya kemudian kalau dalam surat An-Mu'min itu apa? Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bukan an sholatihim ya. Kalau itu fi sholatihim kan harus ayatnya qad aflaha al-mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi al-khusyu'u itu fi sholat. Sedangkan di sini sahwunya maksudnya bersifat di luar. Maka pantas kalau kemudian disematkan kepada orang-orang munafik dan seterusnya. Tapi ya pelajarannya buat kita jangan sampai ini mah sholatul munafikin, berarti kita mah aman-aman saja gitu. Kalau madhab yang ketat katanya as-sahwu an sholat ini bermacam-macam. Ada yang tarku bil kulliyah, itu berarti sahwu. Kemudian tarkul ba'at juga sahwu. Kemudian ada uwa fi dhuri jamaah itu juga sahwu. Kalau ini udah ketiga rakaat kali itu yang fi sholat ini. Tidak wail. Bukan munafik. Bukan munafik itu. Karena kalau misalkan madhabnya Ibnu Hazm itu bahwa sholatul jamaah itu termasuk syarat wajib sholat begitu. Jadi kalau sendiri jamaah berarti sholat biasa. Lir hijab. fardu ain. Yang mana ya? Jamaah itu Fardu ain ya. Salafi. Luar biasa. Terus, and now in English, sir. Wis translate. and in. Like switch off, switch on. What is this? In English, it's similar to phrasal verb. Phrasal. Phrasal verb. Combination of verb and preposition to form different meaning. Like look on, look up to, and look down to. Look up to give respect. To look down to give no respect. Similar to this one. So between English and Arabic, it's similar. Yeah, in this case similar. In general, similar. For using or combining verbs with different prepositions will have different meaning. Different meaning ya. Oh, terjemahan Ustaz. Hah? Apa? English please. The simple English. It's the simple one. That's already simple. How can I simplify more? Ya. Supaya dia memor dong. Sebetulnya dalam bahasa Inggris juga ada ya penggunaan verb plus preposition. On, in, Ya. at. Kalau bahasa Arab apa itu namanya ya? Tadi mabani dan ma'ani gitu ya. Mabani. Namanya al-mustalahat. Yang dimana arti apa? Ada buku kitab namanya al-mustalahat. Mustalahat. Itu isinya Isinya tadi. Yang sudah paten. Oke, Nggak ya. bahan, nggak apa-apa. Betul. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan idiomatik. Ya, idiom. Idiom itu Idiom. beda. Oh, different? The difference is the what is it? The intended meaning is different from the way it is defined. Okay, for example, For idiom. example, we are at the same boat. Literally, it means kita di perahu yang sama. But the true meaning is kita senasib. That's idiom. Oh, like peribahasa ya? Peribahasa. Peribahasa lain lagi. Itu namanya ada. So how to different between idiom and other? Kita masuk di situ.
timur, bahasa Arab, bahasa Inggris nggak ketemu. Iya, Jadi makanya bahasa is like haste make waste. Buru-buru itu justru malah menghabiskan waktu. Oke. Logically kan, kalau buru-buru tuh we will do it quickly, Yeah. everything quickly. But So the fact the The result fact- will be not good. Mhm. We do something quickly or in Yeah. hurry. maybe Hurry. maybe ini wrong. There Not- will be a lot of mistakes. Yeah, lot of mistake. Yeah. Because we are in hurry. Hurry up and quickly. Yeah. What different about that? That is 2 milk. 2 milk. Yes. Ke susu. 2 milk. That idiom, I think idiom. Idiom dan peribahasa. Kalau dalam teori bahasa, kebahasaan itu kan kita misalkan belajar tentang apa adalah ya. Adalah itu maksudnya bukan hanya makna yang tersurat tapi juga makna yang Tersirat. Nanti ada istilah itu al-ihaat. Al-ihaat itu berarti makna yang dipahami misalkan berdasarkan konteksnya dan seterusnya. Lebih lanjut lagi misalkan dalam apa teori bahasa juga ada yang disebut dengan apa ya, teori kemungkinan bahasa. Jadi ini kan kenapa menggunakan an tidak menggunakan Dan fi. Nah, itu ada istilahnya teori apa kemungkinan bahasa. Seperti misalnya contoh lain yang apa firman Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Jadi ini kenapa Allah menggunakan wa innaka la'ala khuluqin adzim begitu. Kalau misalkan fi khuluqin adzim kan jelas bahwa Rasul itu kepribadiannya bagus. Tapi sebenarnya kalau dalam tafsir Departemen Agama wa innaka la'ala khuluqin adzim itu maknanya ya sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang apa luhur. Sebetulnya kalau apa dilihat dari teori kemungkinan bahasa tadi ada makna lain yang lebih apa Tinggi. Tidak cukup ya, terjemahan itu tidak cukup ya. Makanya jadi Kayak ada tafsir. kemungkinan bahasa Ya itu kan? Namanya ada apa tafsir. apa tidak berhubungan dengan lafi mungkin atau misalkan wa innaka la khuluqin adzim. Ya. Itu maknanya memiliki. Tapi di sini wa innaka la ala khuluqin adzim. Jadi ada apa satu kemungkinan yang dimaknai oleh para ulama itu ketika maknanya ketika la ala khuluqin adzim. Artinya ala di sini memang betul-betul maknanya adalah di atas, bukan di dalam atau bukan memiliki. Jadi sesungguhnya Allah Muhammad itu di atas bukti yang luar biasa, Mengungguli Yang lain. yang lain. Iya. Artinya kalau misalkan di satu sisi kita mengatakan Isa itu memiliki kekuatan adil, Kalah, masih kalah. Adalah Allah. Ketika kita mengatakan Nabi Adam itu apa lagu Nabi itu di atasnya. Jadi selalu Nabi itu di atas, bukan hanya sekedar memiliki. Kalau memiliki semua banyak yang apa memiliki Sama. Jadi ada kekhususan. Ya, hati.